anak-anak sekalian? Can you hear me? Okay, before we study, let's pray together. Start. Okay, very good. Now we will continue to study. But before, how are you guys? I wish you stay fine, yeah. If you are watching this video, it means you are watching by YouTube, yeah. Don't forget to subscribe and like this video. Okay, guys, ready? This time you are going to study about text, ya. But we have to know. Nah, yang harus kita ketahui, ya, kita harus tahu apa? Nih, kompetensi dasar ketika kita belajar recount text. Menerapkan struktur teks, ya, dan unsur kebahasaan untuk memahami teks recount dengan menyatakan, menanyakan tentang kegiatan, kejadian, dan peristiwa pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, selanjutnya menangkap makna teks lisan dan tulis pendek dan sederhana tentang kegiatan dan kejadian dan peristiwa. Selanjutnya, nah ini dia tujuan pembelajaran selama kegiatan saat ini. Pelan. Hal pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, kita harus bisa satu, mendengarkan atau membaca ungkapan atau tutur kata yang digunakan untuk memahami teks recount dengan menyatakan dan menanyakan tentang kegiatan atau kejadian dan peristiwa pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, sorry ya, ini agak salah ketik. Mengidentifikasikan ungkapan yang digunakan untuk memahami teks recount dengan menyatakan dan menanyakan tentang kegiatan, kejadian, dan peristiwa pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang terakhir, mengidentifikasi ungkapan untuk memahami makna teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana tentang kegiatan, kejadian, dan peristiwa. Lanjut ya. Nah, ini dia adalah recount text. Recount text, nah belum, sabar. Ya, recount text adalah satu jenis bahasa Inggris yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman di masa lampau. Agak mirip sama naratif ya, tapi recount text ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Sedangkan naratif itu adalah cerita fiksi. Oke, recount text ada kejadian yang benar-benar terjadi. Ingat tuh ya. Biasanya recount text ini pakai past simple. Nah, past simple itu apa sih? Sebelum kita membahas tentang recount text, kita bahas dulu tentang past simple ya. Past simple itu ada dua, pakai to be dan pakai kata kerja. Dan kita ke bagian yang to be dulu ya. Di sini past simple to be. Kalau pakai to be, simpelnya nggak pakai kata kerja ya. Ini adalah contoh kalimat dari positif, negatif, dan interrogatif. Sedangkan ada dua to be-nya, was and were. Pinter banget. Was ini untuk I, she, he. Satu nama orang, sini adalah Jenny, friend. Bisa juga binatang, a cat ya, pakainya was. Benda mati juga pakainya was. Contohnya a car was broken. For example, sedangkan were untuk subjek yang lebih dari satu. Bukan berarti banyak ya. Dua itu sedikit, tapi lebih dari satu. Ya, dua itu lebih sedikit daripada 10. Ya. Tapi yang penting lebih dari satu adalah kita gunakan were. Ya. Nah, di sini contoh you, were. Kenapa you pakai were? Karena sudah aturannya dari sana pakai were ya. Kalau bingung pakai you, kita pakai they. They were happy. Nah, contohnya seperti itu. Kalau negatifnya, they were not happy. Interrogatifnya, kita taruh was atau were-nya dulu ya. Kalau pakai they, jadi were they happy? Oke, ini adalah contoh dari was. I was. Yang sering kalian lakukan kesalahan-kesalahannya, kalau pas simple to be, ingat nggak pakai kata kerja. Contoh kesalahan yang sering dilakukan, smile. Smile ini adalah kata kerja. Cry. Cry ini adalah kata kerja juga. Jikalau kalian ingin menjelaskan situasi, nah smile adalah keadaan senang. Senang kata lainnya adalah happy. Benar banget.
Cry itu sedih ya. Kata lainnya cry, keadaan cry yaitu sad. Nah, jika kamu ingin menyatakan hal seperti itu, sad atau angry, pakailah I was angry, ya, bukan I was cry atau I was smile, ya. Smile and cry itu adalah kata kerja. Jadi, ingat kalau past simple to be tidak pakai kata kerja. Pinter. Sedangkan past simple verb, nah, anak-anak sekalian past simple verb semuanya subjeknya pakai verb to untuk kalimat positif nih ya. Semua subjeknya are, you, they, we, she, he, it, Yofi and Jenny, Blackpink. Nah, semuanya pakai verb to. Went to big mall ya, mimpi kali ya pergi sama Jenny Blackpink ke big mall. Tapi nggak salah ya, cuma mimpi. Nah, sedangkan verb one dipakai untuk kalimat negatif dan interrogatif atau seperti ini ya. Kalau kamu sudah pakai did not atau didn't, pakainya verb one. Untuk kalimat tanya juga kembali pakai verb one. Untuk kalimat negatif atau kalimat menyangkali ini atau kalimat interrogatif atau kalimat untuk menanyakan sesuatu. Oke, dan jangan lupa ya, past simple verb itu ada dua macam. Pakai regular, kata kerja beraturan tambah ed, dan irregular ya, pakai seperti ini. At itu verb to, verbnya verb one. Swam ini ya, swim, swim, swam. Run, run, run. Nah, ada sedikit pengucapan yang berbeda, tapi nanti akan ada video selanjutnya. Kalau kalian bingung, kalian bisa cek di dictionary untuk mencari verb to ya, atau cek pakai HP bisa buka Google. Oke guys, kita kembali ke recount text. Ini adalah yang sedang kalian lihat, ini adalah Mr. Yofi ketika tahun 2013 jadi translator mahasiswa-mahasiswa Perancis yang melakukan penelitian di Delta Mahakam ya. Nah, itu salah satu contoh dari recount text. The essential function about recount text ini adalah retell event for the purpose of informing atau memberitahukan kejadian yang telah terjadi. Bagian-bagiannya atau generic structure-nya kaget ya. Ada orientation atau perkenalan. Nah, kaget lagi. Event ada urutan peristiwanya. Nah, kaget lagi. Reorientation. Biasanya untuk penutup atau sedikit penjelasan dari kesimpulan atau penjelasan dari kegiatannya itu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita fokus pada teks berikut ini. Teks baginya dari tadi ya, dari sebelumnya tadi ada orientation, event, reorientation. Ini bagian apa ya? Oh ya benar, ini adalah bagian dari orientation. Pinter banget. Ayo cepet. Ya, nah cepat kan ya. Sedangkan bagian yang ini, kira-kira apa? Event. Pinter banget. Nah, yang terakhir. Reorientation. Oke. Nah, kita buat kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, supaya lebih paham, yuk kita bahas gini dulu yuk. Nah, tugas kalian adalah read the text, kemudian give underline about verb to ya. Silakan di pause video ini. Videonya bukan saya ya, di pause dulu sambil dikerjakan atau ditulis. Atau yang ada papernya langsung dikasih garis bawah ya. Oke, pause. Oke, kita lanjut ke activity-nya. Nah, ini dia ternyata jawabannya. Sama enggak? Dari yang kalian sudah underline, ternyata was itu juga termasuk past simple ya. Ini dia. Bisa di-pause, dilihat lagi. Selanjutnya, ini adalah penjelasan dari past simple dalam teks. Coba Mr. Yofi untuk klasifikasikan
per kalimat supaya lebih paham ya, yang mana itu past simple. Bisa di pause dulu sambil dibaca ya. Pause. Oke, lanjut. Kita lanjut ke activity 2. Activity 2 ini sangat gampang. Silahkan di pause, bisa ditulis jawaban kalian. Please complete the sentences number 1 to number 5. Are you ready guys? Silahkan ya. Jangan di pause dan dikerjakan videonya ya. Lanjut di activity 3. Ini yang paling gampang. Ya, kalau sudah paham dan nama simple, you have to tell about your activity in this week. Ya, semuanya pakai verb to. Oke. Contoh dari activity pakai past simple. Nah, flashback lagi ya. Nah, contohnya ini adalah contoh activity menggunakan past simple. Soalnya seperti ini, yang activity 3, silahkan di-post dan dikerjakan. Oke guys, kita sudah di penghujung. Let's make a conclusion about our activity today. Nah, conclusionnya, tadi recount text itu adalah tell about past experience ya. Ada urutan peristiwanya. Seperti itu. Terus dalam recount text itu, cepetin ya. Nah, dalam recount text itu biasanya gunakan past simple. Kemudian tujuannya tadi ya, to tell or inform something past. Yang ketiga, when we use past simple, pastikan tidak menaruh to be. Kalau past simple-nya pakai verb, nggak pakai to be. Kalau past simple-nya to be, nggak pakai verb. Simple banget kan? Ingat recount tuh pakai past simple. Kemudian past simple tuh tujuannya untuk menceritakan something past. Kemudian kalau kamu gunakan kalimat past simple atau buat kalimat past simple verb, jangan pakai to be. Kalau kamu gunakan past simple to be, jangan pakai verb. Paham kan? Nah, kalau belum paham, lakukan lagi activity 1, 2, and 3. Okay? I think enough for today. Thank you so much for watching and keep healthy. Goodbye everyone.